Ketahanan pangan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, karena ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui upaya peningkatan produksi lokal, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, serta penguatan peran petani dan pelaku usaha tani, ketahanan pangan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperkuat kemandirian daerah dan bangsa agar tidak bergantung pada pasokan dari luar. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Pertanian setempat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan dengan mengembangkan demplot peternakan sapi. Melalui program ini bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi daging sapi, tetapi juga menjadi sarana percontohan bagi masyarakat dalam mengelola peternakan yang modern, terukur, dan ramah lingkungan. Demplot peternakan yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas berlokasi di Desa Tumbang Pajangan, Kecamatan Kurun dengan luas lahan mencapai 15 hektar. Di area ini terdapat pangan yang dikelola secara terpadu sehingga mampu menjadi contoh nyata bagaimana ketersediaan pakan yang cukup akan menunjang keberhasilan budidaya sapi secara berkelanjutan. Saat ini kita sedang berada di demplot peternakan di Desa Tumbang Pajangan, Kecamatan Kurun, dengan luasan demplot ini adalah sekitar 15 hektar. Nah, yang ada di dalam demplot peternakan ini adalah kebun hijauan pakan ternak, kemudian ada ternak sapi kita juga yang dikandangkan. Selain itu juga dimanfaatkan oleh petugas kita yang berjumlah 4 orang. 2 orang sebagai pengelola ternak, 2 orang lagi sebagai pengelola kebun, di mana sebagai usaha sampingan mereka adalah dengan bercocok tanaman pangan seperti tanaman cabai, juga tanaman sayur-sayuran lainnya. Ternak sapi kita yang ada di sini sekitar 8 ekor, dengan anaknya ada sekitar 3 ekor, jadi ada sekitar 11 ekor yang ada di demplot ini. Tantangan kita memang untuk demplot ini ya karena kita bersebelahan dengan kandang-kandang ternak masyarakat. Sebagian memang ternak masyarakat itu tidak dikandangkan. Jadi kadangkala kendala kita ternak masyarakat masuk sehingga sebagian kebun rumput kita itu rusak seperti itu. Dalam pengelolaan demplot ini, sapi Bali dipilih sebagai jenis ternak utama karena dinilai paling familiar dan adaptif dengan kondisi alam Kalimantan Tengah. Perawatan sapi Bali dilakukan secara intensif mulai dari pemberian pakan hijau yang cukup, suplai air bersih, hingga pemantauan kesehatan secara rutin sehingga keberadaan sapi ini diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kalau untuk sapi yang kita pelihara di sini sesuai dengan situasi kondisi di lapangan, kita memelihara ternak sapi Bali karena memang lebih familiar dengan keadaan dan kondisi alam kita. Kalau untuk kesehatan ternak kita yang ada di sini, karena
merupakan bagian yang dibina oleh bidang peternakan dan kesehatan hewan. Untuk kesehatannya kita pantau, jadi setiap 1 bulan sekali dilakukan kunjungan oleh petugas-petugas kita, para medik maupun pengawas bibit ternak untuk melihat kesehatan dan perkembangan ternak kita. Kalau untuk sapi kita ini karena memang sebetulnya kita menggunakan sistem kawin inseminasi buatan, hanya saja kendalanya memang karena untuk pemantauannya itu harus rutin kita pantau. Jadi untuk sementara ini sapi kita dengan sistem kawin alam. Jadi 1 tahun itu biasanya 1 kali beranak secara optimal. Pengelolaan pakan rumput di Demplot dilakukan dengan pola tanam yang terencana, sehingga ketersediaan selalu terjaga sepanjang tahun. The boat's wake creates a ripple effect, echoing the passage of time through these waters, connecting the banks of the river and linking the past with the present. Indulge your senses in the exquisite flavors of traditional Indonesian cuisine with Soto Manggala, a culinary masterpiece that takes you on a journey through rich and aromatic delights. Soto Manggala encapsulates the warmth and hospitality of Indonesian culture. Rumput unggul ditanam secara bergilir, dipupuk dan dirawat agar kualitas nutrisinya tetap baik untuk kebutuhan sapi Bali. Dengan sistem pengelolaan ini, para peternak mendapatkan contoh langsung bagaimana menyiapkan pakan yang berkesinambungan sehingga produktivitas ternak tetap stabil dan mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kalau untuk rumput biasanya di sini setelah penanaman, setelah ditanam sekitar 2-3 bulan itu sudah siap untuk dipanen. Tapi dia menggunakan sistem rotasi, jadi tidak langsung satu petak tanaman itu kita jadikan pakan, dia berotasi dari satu petak ke petak lainnya. Jadi sempat untuk tumbuh kembali tanaman. Selain diberikan dalam bentuk hijauan segar, rumput dari Demplot juga diolah melalui sistem fermentasi untuk dijadikan silase. Kalau untuk ketersediaan pakan tidak usah didatangkan dari luar karena memang kita sudah menanam hijauan pakan ternak. Jadi selain pakan segar, ternak kita juga diberikan pakan olahan, yaitu pakan silase dan fermentasi dari rumput hijauan pakan ternak yang kita tanam. Proses fermentasi ini bertujuan menjaga kualitas nutrisi pakan, memperpanjang masa simpan, serta memudahkan ketersediaan pakan saat musim kemarau atau ketika hijauan sulit diperoleh. Dengan metode ini, peternak mendapatkan contoh nyata bagaimana teknologi sederhana dapat diterapkan untuk mendukung efisiensi pemeliharaan ternak sekaligus menjamin keberlanjutan ketersediaan pakan.
Proses pembuatan rumput ini pertama-tama kita akan mengambil rumput di kebun. Setelah itu kita kumpulkan, dimuat dalam tosa, baru dibawa ke gudang pakan. Setelah itu kita cincang rumputnya kecil-kecil dulu menggunakan mesin yang sudah disediakan. Setelah itu kita biarkan dulu beberapa menit. Setelah itu kita taburkan dengan dedak, feed supplement atau mineral. Habis itu lalu kita membuat untuk fermentasinya seperti molase, gula merah, M4 dan garam. Dicampur dalam 20 liter air, lalu diaduk, ditunggu 30 menit. Setelah itu baru disiram ke pakan yang sudah disiapkan tadi. Lalu diaduk-aduk, dibolak-balik, habis itu disiram lagi. Setelah selesai disiram, baru dimasukkan ke dalam tong atau ada tempatnya, baru dipadatkan, sehingga setelah dipadatkan baru ditutup rapat agar udara tidak masuk ke dalam fermentasi tersebut. Untuk rumputnya boleh dicampurkan dengan rumput-rumput liar, misalnya seperti alang-alang atau rumput yang biasa sapi makan di pinggir jalan atau apa itu. Untuk pemberian pakannya itu pagi jam 9, habis itu sore jam 3. Untuk pembersihan kandang itu setiap pagi biasanya. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Selain fokus pada peternakan sapi dan pengelolaan pakan, lahan kosong di area Demplot juga dimanfaatkan untuk menanam cabai. Langkah ini menjadi strategi cerdas karena cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan selalu dibutuhkan masyarakat dalam jumlah besar. Dengan demikian, lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung diversifikasi pakan. Terlebih saat ini harga cabai di pasaran cukup tinggi sehingga pemanfaatan lahan kosong untuk menanam cabai dapat memberikan keuntungan tambahan bagi petani maupun kelompok tani yang terlibat. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah akibat lonjakan harga cabai. Kalau hasil panennya itu untuk hari ini udah ketiga kali panen. Yang pertama itu panen pertama itu enggak begitu banyak dulu kan, paling sekitar 6 kilo sampai 7
7 kilo. Tergantung itunya aja kita tanamnya aja gitu kan. Nah, kalau kemarin tuh harga masih 60 kemarin tuh. Nah, sekarang kata ya saya kemarin jual 70.000 per kilo. Kita langsung aja ke pasar kita jual. Ada orang juga yang datang ke sini perorangan ada gitu kan. Sehari-harinya ada. Karena menurut saya sih kalau di sini tuh harga cukup lumayan lah gitu kan dibandingkan yang tempat lain gitu. Kalau di sini paling itunya juga murahnya juga sampai 40.000, 45 segitu, sampai segitu harganya. Ya dikatakan ada banyak kendala itu cabai tuh. Misalkan udah tanam nih umur berapa 1 atau 2 bulan, kalau kita telat penyemprotannya pasti ada kupu-kupu, hama dan segala macam gitu. Ya kalau tanah di sini yang saya pelajari itu zat asamnya tuh agak tinggi ya kan. Harus tetap pakai dolomit dulu setelah bisa pakai cangkul. Kalau misalkan ini pakai alat ini bisa seperti John Deere ini lebih cepat pakai John Deere. Ada yang manual, ada yang seperti gini gitu. Langsung sesudah itu dikasih kapur dolomit. Kalau untuk seperti sayuran seperti lombok ya kan 40 50 lebarnya itu ya terserah, kalau kita lebarnya mau berapa meter juga terserah gitu. Yang jelasnya jarak tanamnya tuh 40 sampai 50 cm. Kalau udah di kapur gini perkiraan 1 minggu tergantung itunya cuaca. Kalau misalkan ada hujan nih udah tabur dolomit, ada hujan malamnya bisa juga besoknya ditanam. Tanah yang itu tuh harus kita benar-benar harus gembur gitu, harus kelihatan nggak ada yang ya keras yang gumpal gitu ya. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui pengembangan demplot peternakan sapi dan pemanfaatan lahan secara terpadu menjadi bukti nyata keseriusan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Untuk peningkatan sarana prasarana kita di tahun 2026, kita inginkan sebetulnya
lahan kita ini bisa optimal untuk terrealisasi untuk penanaman rumput, karena memang baru sebagian yang kita olah karena memang kendalanya seperti yang dialami oleh yang lain, kita terkendala oleh anggaran, jadi masih ada sekitar separuh bagian lagi yang masih belum terolah untuk kebun hijauan ternak. Dengan dukungan teknologi sederhana, pengelolaan pakan yang berkelanjutan, serta pemilihan sapi Bali yang sesuai dengan kondisi alam setempat, program ini tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat. Harapannya, langkah strategis ini dapat menjadi model bagi pengembangan sektor peternakan di wilayah lain, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Gunung Mas semakin kokoh dan berdaya saing.